Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil lahdah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bi khair. Amma ba'd. Sadatinal fudala wal qurama wal a'izza, setuju para alim, para kiai sehadir acara malam mangkin wana khusus bidzikri deka seleraipun Gus Dr. Anas Al-Hifni MSI, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, yang saya muliakan Kiai Haji Mudassir dari Bondowoso, dan yang sangat saya ta'zimi Uminda Nyai Hajjah Uswatun Hasanah dan seluruh dzurriyyah Bani Ahmad Fauzi, Gus Muhammad Idris Mubarak, Neng Rahmatul Maula, Neng Durratus Shaimah, dan seluruh para asatidah, para dewan guru yang senantiasa mengabdikan dirinya di tempat ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah. Seluruh hadirin, wali, santri, simpatisan, para alumni yang sangat saya banggakan, dan seluruh jajaran Muspika Kecamatan Paiton yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam mangken badan kaula sareng para ajunan seteja hadir kakak dinto kalongkuan dalam rangka haflatul imtihan yang ke-31. Mudah-mudahan langkah demi langkah sepanjenengan laksanakan hingga nyampe di tempat ini, mudah-mudahan menjadikan langkah maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh hajat para wali santri, simpatisan dan alumni yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin santriwan santriwati yang berbahagia, Tenggula Estona para atletan tak kuat manceng eka dinto kenengan karena pas setahun tepongkor belu beles Sya'ban malam mangken almarhum maghfurlah memberikan sambutan terakhir, memberikan sambutan dan kata-kata dan nasihat terakhir deka beten kaula sareng para ajunan. Karena memang sebelum beliau ongke untuk memberikan sambutan di acara persis malam mangken, beliau kondisi kurang fit, kurang sehat. Abe ben seteju keluarga kebeter manabi beliau memberikan sambutan karena jarak antara compok di panggung bek jauh menurut beliau, karena bek nangsor para atlet. Makanya sambutan bebe waktu itu. Tapi apa yang disampaikan beliau, Kiai, apa panjenengan mau sambutan? Iya, saya harus sambutan karena sambutan saya ini yang terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben pas 12 hari berikutnya beliau dipanggil ila rafiqil a'la. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini alumni para santri mudah-mudahan diakui sebagai santrinya beliau. Amin ya rabbal alamin. Mangkan kula bek ngitek manter muga tak robo marina.
Para hadirin, para rabu sebatan kaula amul jagi 30 tahun pas perjuangan beliau mengemban amanah Rasulullah, mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi dengan memberikan kemanfaatan demi kemanfaatan. Pondok Kaadintoh para tretan bukan sekedar didirikan, tidak ada sejarah, tapi perjuangan jerih payah, keringat berkucuran sampai cerai tanah beliau para tretan. Beliau ngangkok kaju tibi, ngangkok beto tibi, ngangkok bedi tibi. Bahkan ketika meca daerah Dumerak para tretan ngangkok beta meca pas beda orang ambu, cak beca ambu ada yang kok beliau. Nikah karena tawaduknya beliau mun ngako kan nyaman, engkau rigai karena meca Tapi beliau punten teragi kendepa. Berarti sangku becaan bola. Karena memang kan beca. Perjuangan demi perjuangan hingga 30 tahun berikutnya. Tapi tak mudah para tretan, banyak saya tak partaja. Banyak saya tak yakin ceian Ahmad Fauzi kene nika para tretan umur 33 tahun. Mendirikan pesantren Kaadinto ki sabe sateja. Wakila pun beliau berasal dari tanah 2400 meter persegi. Dan alhamdulillah mangken ampon lebih 6 hektar para tretan. Nika barokah ben keyakinan ben kemudian perjuangan almarhum Kyai Haji Ahmad Fauzi Kaadinto untuk membesarkan pesantren Kaadinto sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada umat Rasulullah. Pendirian Pondok Kaadinto para tretan diisyaratkan dengan mimpi seorang habaib Bib Salim. Panjenengan mungkin tahu saja, odeng saja. Artinya tanah Kaadinto sudah diridhoi oleh Rasulullah. Tanah si panjenengan eta Kaadinto para tretan insyaallah ampun diridhoi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang saya terbatas-batas tanah Kaadinto diawali kan laban mempen Habib mempe Rasulullah tonton dari pojok ke timur ke pojok terdeja ke pojok barat sampai mungkin alhamdulillah sateja yang ditunjuk Rasulullah nika pun sateja terbeli para tretan. Sekitar 6 hektar lebih insyaallah manabi tak keliru. Nika sudah terbeli semua. Selama beliau sebelum wafat, prinsipnya beliau para tretan engkau kotu masyiap tang anak-anak, masyiap tang duriyah. Engkau deurma sekirana odi sebelum mate, deurma engkau memperjuangkan perluasan pesantren. Alhamdulillah para tretan tak kerta oding si abanguna ki banyak timur luas. Tugas abaan sebagai duriyah, sebagai para ustadz, para pembantu, khudaim tulab, abaan para tretan daerah memperjuangkan asar benjejak-jejak beliau ini kan tidak mudah. Bagaimana prinsipnya beliau faida akom tamasolihan nafsi tadammana dzalika qahru aduwika pun. Bagaimana ketika cacian yang dilontarkan oleh orang lain tak partaja bi orang lain. Karena bukan keturunan ulama, karena bukan keturunan seorang kiai, kun keturunan seorang kiai ngaji para tretan bisa membuat pesantren yang sedemikian rupa, tak partaja, di caci, emaki, tapi faida akom tamasolihan nafsika, tadammana dzalika qahru aduwika. Tapi prinsipnya beliau terus maju. Apa caan orang ngocai budi tak kira ngidingaki. Apa caan orang budi ahina ngocai sampai pada kalimat ocaan para tretan ketibi. Napa pun mereka enjak pausir ke bayi aci pausir ke bayi apa paling dekat dari sarang burung. Jadi enggak berarti. Beda ki orangnya. Tore montoroya aku. Kempot dari fitnah deki berarti. Tapi orang-orang yang dulu menghina almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Fauzi Imron, masa demi masa, waktu demi waktu, sehingga beliau yang menghina mencari keuntungan ben faedah ben rezeki Pondok Kaadinto berarti. Tapi napa kata beliau orang ruwa ahinangko ya lambe
mun setia berarti puto ka engkau itu gasaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk abento orang jia. Melupakan masa lalu para atretan. Keng mun gula pikir beda orang cak gula para atretan. Pas kemudian tahun demi tahun pas datang ka compok nyari kelakuan, insyaallah ken bila apa kita kira beri laku. Nika gula benih kiai. Tapi ketika beliau dengan hati yang rendah, dengan kemudian hati yang terbuka, setuju orang-orang yang menghina beliau, terima kalaupun hati yang lapang dada. Artinya para atretan perjuangan beliau tidak mudah. Makanya untuan setuju dan kula tidak akan pernah bosan untuk meminta doa, untuk meminta dukungan dan support setuju para hadirin, setuju tetangga, setuju para ustadz, para alumni, para wali santri untuk terus mendukung bagaimana Pondok Ka Adinto semakin bisa dapat mengembangkan dan memberikan kemanfaatan dekat putra-putri panjenengan sateja. Alhamdulillah para atretan malam mangken harlah ke-31 nika kebetulan pada bi umur kula 30 setong. Berarti seumur kula pun Pondok Ka Adinto. Artinya para atretan, para hadirin sebutkan kaula amul jaki sateja duriyah yang ditinggalkan oleh beliau ini butuh support dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para alumni dan wali santri. Bagaimana kemudian kami di sini terus memperjuangkan athar beliau, terus memperjuangkan jejak peninggalan beliau hingga nanti bisa bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rabu sebutan kaula amul jaki, di waktu beliau wafat para atretan, kita semua duriyah para ustadz, para santri, para pengajar di Pondok Ka Adinto nikah dikagetkan dengan wafatnya beliau. Bukan hanya kagetnya bahwa kewafatan beliau yang begitu mendadak, tapi tanggungan pesantren Ka Adinto waktu itu luar biasa para atretan. Memang ujian kami sebagai duriyah sudah hadir di awal-awal tahun. Memang ujian kami sebagai keturunan beliau, sebagai anak potona beliau, setuju para ustadz sudah diuji di awal tahun. Karena di waktu 2022 wafatnya beliau meninggalkan sekian banyak bangunan yang harus diteruskan. Beda empat para atretan, manabi kula tak kelopai. Saya pertama TK, Dulantai, saya kedua asrama, saya ketelo musola, saya keempat masjid lah nikah saya paling raju nih masjid nih. Pertengahan masjid Agabai wafat beliau. Pertengahan masjid dibangun para atretan beliau semua meninggalkan kita. Jadi empat Ka Adinto para atretan sudah diwariskan oleh beliau untuk diteruskan. Mau tidak mau terus aki. Tekaki banyak otanga terus aki para atretan. Masjid megah Ka Adisa benikun odi megana odi otanga para atretan. Mangkan ngireng SPP selambat majer. Kula seorana. Kula memang di awal ditunjuk oleh beliau untuk megang bagian keuangan. Temuan terbaru, ini kutu awaning karena setuju ya hadir Adinto termasuk wali murid juga. Temuan terbaru seluruh tanggungan yang belum dibayarkan para ajunan semulja, nah ini, yang belum dibayarkan para ibu-ibu setinatin para atretan kurang lebih 1 miliar rupiah. Ini kata bejer bimbian, ngireng dalam rangka untuk meneruskan ponapa operasional pesantren, untuk meneruskan ponapa pembangunan pesantren ngireng, supportnya panjenengan harus juga dihadirkan kepada kami. Mi pola tako lalainya panjenengan sateja dalam pembayaran ponapa bisyarah, pembayaran ponapa infak ke pesantren, tako dadi hijab para atretan. Takok teti penghalang kemanfaatan dan keberkahan ilmu na putra-putri panjenengan. Mantermuke sateja ponapa harapan kita semua ben panjenengan sateja mantermuke paringin kelancaran saling Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para Rabu sebutan kaulah muljaki, kemajuan demi kemajuan sudah kita laksanakan. Beberapa kemudian pengembangan pesantren dalam rangka dalam hal infrastruktur dan pengembangan akademik nika terus kita picu untuk dikembangkan, termasuk para tretan laporan katen kula banyak kekurangan kelas TK, aliyah, SMP Islam, SD, hampir semua SMK kita lo kelas para tretan las tarik adinto setong kelas harus dihadirkan ban kotu dadi bulan petok para tretan. Insya Allah lastari masjid para tretan nyoon tuwana mumpung mangkin akumpul sedaja nyoon tuwana Al-Fakir sebagai perwakilan dari Sohibul Bait, Sohibul Ma'had, Khudaimut Tullab pondok Kak Dintoh para tretan. Insya Allah karena pun Kak Dintoh dan kula ngabus mulai gelak sudah banyak tempat yang tidak muat untuk ditempati harlah, berarti butuh perluasan. Dan juga yang kedua alasannya para tretan kelas-kelas SMP, kelas-kelas aliyah juga sudah tidak cukup lagi untuk ditempati. Insya Allah, muka-muka paringi kuat sareng Allah, gedung Ebudi nika para tretan, insya Allah akan dibongkar menjadi 3 lantai. Amin. Amin para tretan. Oke. Mian tak majer tak ngucap amin. Para hadirin, para Rabu sebutan kaulah muljaki, barangkali sambutan kami cukup sampai di sini saja. Yang terakhir saya sampaikan kepada seluruh ustaz-ustadzah, saya sampaikan kepada seluruh panitia yang membantu agenda pada malam hari ini, persiapan sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Mudah-mudahan jerih payah para ajunan sedaja, para panitia, para ustadzah yang membantu acara ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kalian semua sehingga menjadi wasilah untuk kemanfaatan dan keberkahan para ilmu ajunan sedaja. Amin ya rabbal alamin. Sebelum etotop para tretan dan kula diminta untuk memberikan kenang-kenangan puisi. Saya minta nih kan munkun Pak Camat tak kira respon, tapi saya minta kan catedung para tretan. Repot nih ancaman aku berat. Jadi mau tidak mau satu hari dan kula kudu mikir otak tamu banyak orang sebarang kutu kebayi puisi. Kemudian termuka nikah puisi dihadirkan untuk kekaguman kami terhadap almarhum Abang Furlah Ki Haji Ahmad Fauzi Imron. Pak Dudung siap? Wis siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kula tak maca puisi pun 12 tahun yang lalu. Berarti mungkin nikah perdana. Kun karena Laila Majnun. Kun karena nyonya nih ke maksa kita repot. Bait kekagumanku judulnya. Baru kemarin rasanya engkau memompa semangat kami melewati hari-hari dengan senyum dan semangat baru. Kini kau berangkat ke pangkuannya. Pesanmu masih terekam jelas bersama kita melangkah saling mendukung menuju nirwana demi agama dan bangsa di bawah bendera besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesanmu penuh semangat kala itu, katanya tetap tersenyum, berikan semangatmu, tunjukkan potensimu, Abah mendukungmu. Kabar kepergianmu begitu luar biasa, aku pun tak siap menerima. Berjalan dengan tujuan yang hambar, badan lunglai penuh keringat. Pagi itu seperti tanpa isyarat engkau masih penuh semangat bersama udara segar. Waktu berubah begitu cepat, semesta kelam, engkau pergi dalam wajah yang damai. Aku mencoba kuat meskipun terjatuh berkali-kali. Netra mengalir tanpa diaba, wajah pucat bak sekarat begitu cepat. Ki Haji Ahmad Fauzi namanya. Matahari dari timur Probolinggo,
di bawah cahaya Indonesia mendidik generasi bangsa. Daku hadir di sana. Abah, hamparan pesanmu mengajarkan hidup penuh usaha, jalan terjal harus dipaksa, pejuang agama tak kenal menyerah, tanpa kata lelah, kata engkau malam itu. Aku rindu suaramu saat membaca kitab tafsir Jalalain. Katanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menikmati kalam ilahi kata demi kata, menyisipkan petuah penuh makna dan tawa dari kalbumu kepada kalbu santrimu. Aku ingin terus bermimpi tentangmu, sosok bersahaja datang membawa kitab, berbalut luka hati yang menganga, luka karena cinta dunia, membawa daku dalam pelukan surga. Engkau datang membawa aura surga, menyelipkan dalam relung tubuh ringkih ini. Senyumnya masih sama kala itu di suatu senja. Mimpi-mimpi tentangmu Kiai terus datang tanpa diminta dari orang-orang terdekat, menyampaikan isyarat. Kadang waktu engkau datang bersepeda lalu bercerita keliling pesantren dan asrama, aku terbuai olehnya, kehilangan pasti. Seperti angin senja engkau melengkapi suasana, sejuk sejak hadirnya, bahagia mendengar tawa, rindu canda tawa di sudut meja bersama keluarga. Harus dengan apa aku berkata, sosokmu luar biasa Abah. Hadirmu sempurna mengikat dalam pikiran dan rasa, sulit untuk menggambarkannya. Doa dan nasihatmu turun bersama kemurnian, kesejukan mengundang rasa segar pada hati yang gersang, tertanam harapan, asa tak berujung lewat setetes embun ilahi. 7 tahun yang lalu aku daging dan tulang yang berjalan, bersuara lantang tapi tak dihiraukan, terlunta-lunta di persimpangan jalan, tak bertuan, cinta pun tak ada. Kini hadirmu membalikku selamanya, hadirmu membalikkanku semuanya. Aku menjelma menjadi sosok puisi yang hidup, menari dalam objek perubahan. Dan ini berlangsung dalam semenit dari bertemu denganmu. Aku lalu melahirkan karya demi karya yang tertata, semua berangkat dari doa dan petuahmu Abah. Abah, izinkan hati ini bicara, bukan hanya sekedar kata. Kau hadir berikan makna cinta, membuat hidupku kembali bermakna. Kini engkau pergi Abah, pergi untuk selamanya menghadap Sang Kholik. Seakan belum percaya, hatiku terus berusaha hadirkan sosok dalam nyata dan mimpi. Batu nisan kini menjadi teman dalam doa. Lewat lantunan doa di batu nisanmu setiap Jumatku, rindu yang terus menggebu daku wakilkan. Mesti tak mengubah apapun, hal itu terus kuulangi Abah. Bagai pagi yang tak bertemu malam, dinding hati ini roboh akan terpaan rindu. Takut begitu adanya, khawatir kesempurnaan ini sirna, hilang tanpa jejak mata, terbang bersama sejuta kenangan dan bunga. Tinggal hati yang durjana, terpaku diam melawan rasa. Izinkan semua diabadikan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.